sana kegiatan orang-orang dari mana itu desa? Dari mana Pak Sekes? Dari Sulawesi ya. Dan saya ingat betul Pak, waktu saya datang di Sugian 94, saya ke Sugian itu ada dulu tank di sana itu masih di pinggir pantai. Tapi lama-kelamaan tuh hilang dia siapa yang ambil, kita tidak tahu. Mungkin malam dia diambil oleh orang tuh bekas lah itu. Tank-tank bekas di sana masih banyak di Sugian. Sampai hari ini masih banyak yang mengakui sekitaran masjid sampai ke kuburan umum Sugian masih banyak barang-barang gaib di dalamnya, barang-barang kuno. Sesuatu pasti kita ingin didengar oleh audiens kita. Itu terlebih dahulu. Kemudian di sini dalam cerita ini kita kalau dibilang ngibulin, ya ngibulin gitu ya. Artinya itu untuk membuat keinginan dari pendengar kita, audiens kita untuk ingin mengetahui apa yang kita ceritakan. Ketika kita memberikan mimik yang terlihat dari mata kita misalnya mencari sesuatu, itu menjadi hal yang kurang menarik bagi tamu. Nah, suasana sunset juga suasana sunrise. Di sana akan kita kembangkan adalah camping ground, rest area juga, dan yang paling penting di sana pengunjung bisa menikmati sepeda atau bike trail sepanjang hutan kemitraan yang suasana dan pemandangannya cukup bagus dan menantang. Itu sekilas dari destinasi awal yang ada di Sugian. Itu tempatnya tepat pada dusun yang pertama memasuki Sugian itu Baper Hill. Lalu kita akan masuk ke destinasi kedua yaitu Kampung Proklim. Mungkin belum pernah dengar ya Kampung Proklim, ada yang mungkin yang belum pernah dengar. Ini merupakan program sebenarnya dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Pada tahun lalu kita ikut, kita ada Dusun Kabupaten Timur namanya, yang kita ikutkan menjadi Kampung Proklim, dan alhamdulillah mendapat sertifikat penghargaan sebagai Proklim utama di tingkat nasional bersama 4 desa di NTB. Nah, di sana penunjangnya ada salah satu UMKM kita yang sudah sukses. UMKM-nya namanya KWT Bangkit Bersama. Salah satu produk yang unggulannya itu Mete Sugian yang kemarin sempat dicicipi ya, kita dicicipi bareng dan enak ya. Mau lagi ya? Ya. Belum coba ya? Nah, besok kita coba. Bisa pesan dia di Shopee. Ya, itu dia Mete Sugian. Di samping kita menikmati metenya, kita juga bisa melihat bagaimana para ibu-ibu ini mengambil bahan bakunya, bahan baku mete, terus bagaimana mereka mengolah atau mengacip biji mete tersebut menjadi olahan yang siap dipasarkan. Media online kita menjualnya ke gerai juga dan lain sebagainya, bisa didapatkan di Tokopedia juga bisa. Semua check out ya sekarang. Tujuan diadakannya olahan ikan itu untuk memberdayakan ibu-ibu nelayan yang ada di sekitar. Daripada mereka ngerumpi, ngomong yang tidak jelas, lebih baik kita memberdayakan untuk membuat hasil olahan dari ikan itu menjadi siap saji. Dan di sana juga bisa dinikmati oleh anak-anak dan masyarakat sekitar. Dan nilai lebih dari ikan itu nilai lebih dari ikan itu yaitu ikan tuna itu kan kaya dengan omega 3, bisa mencegah stunting. Pembibitan bakau yang memang sudah kami lakukan 2017, melanjutkan proyek dari orang tua kita lah dari zaman dahulu, bagaimana membuat gili petagan itu 5 kali lebih besar dari zaman mungkin 30 tahun yang lalu. Itu ada dokumentasinya. Jadi di Desa Labuan Pandan ini kita melakukan pembibitannya. Kenapa? Apa fungsi dari bakau ini? Memang belum dirasakan di pesisir Labuan Pandan. Kami mengalami abrasi di sana. Oleh sebab itulah kami berpikir untuk
menanam bakau lebih banyak lagi. Jadi masyarakat di Labuan Pandan ini juga selain kita pembibitan bakau, wisatawan yang datang itu kita berdayakan homestay masyarakat. Jadinya sekitar 20 orang yang datang, satu rumah itu kita taruh 3 wisatawan. Jadi itu lebih efektif juga untuk menjaga kebersihan, atau yang disebut itu one home one room, itu masyarakatnya lebih sadar dengan kebersihan, bagaimana memelihara rumahnya atau menjaga kebersihan dari sampah plastik. Itu lebih efektif daripada menggalangkan oh ya sampahnya di sini, sampahnya di sini. Yang lebih efektif itu yang kami lakukan one home one room itu. Dari wisata bahari kita punya gili, kita bisa jual paket. Terus kita ke desa, ada wisata desa. Di lobol-lobol ada gumbang ganang, cuman belum tersentuh oleh kita. Ada wisata gunung plus ada kayak air yang sangat jernih. Jadi lengkap banget dari wisata bahari, wisata desa sampai wisata gunungnya. Jadi paket komplit di Lombok, Pulau Lombok secara umum. Lanjut ke Desa Senanggalih. Jadi Desa Senanggalih itu diresmikan menjadi Desa Wisata Anggur itu pada tanggal 24 Maret 2018 oleh Wagub atau NTB 2. Tahu NTB 2? Wakil Gubernur ya. Langsung yang meresmikan dan meng-SK-kan. Oke, Desa Senanggalih itu dinobatkan sebagai Desa Wisata Anggur karena masyarakat desa itu memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan menanam anggur. Jadi selain dapat teduhnya, juga bisa petik buah anggur langsung. Kemarin yang survei sudah lihat bagaimana keteduhannya, dan anggur yang fresh langsung maem itu ya, makan kismis ya, itu jadi keren kan ya. Jadi itu, dan terdata secara statistik Desa Senanggalih itu 90% sudah menanam anggur karena secara realistis. Jadi satu are di pekarangan rumah masyarakat itu sekali panen itu bisa sampai 5 kintal untuk anggurnya. Tidak sekali panen. Jadi pemangkasan sekarang, maka 3 bulan ke depan sudah siap panen. Itu bisa menghasilkan 4 sampai 5 kintal sekali panen di cuman halaman rumah seluas 1 are. Ini real. Ini kita nggak ngecap. Bisa langsung ke Senanggalih. Saya nanam anggur di rumah. Iya, karena kan dipangkas kemarin. Jadi dalam setahun, nah ya asik nih kalau ada tanya jawab nih. Jadi kita yang lain nggak dapat ngomong. Ya, oke. Karena setiap 3 bulan panen, jadi dan ada musim hujan, rata-rata musim hujan itu petani gagal panen karena rusak kali hujan. Jadi bisa dihitung sekitar 2 atau 3 maksimal 3 kali panen dalam setahun. Dan yang 5 kintal itu penjualannya itu bisa sampai 9 atau 10 juta. Jadi dan dari sanalah sejarahnya adanya agrowisata anggur Senanggalih yang jadi trademarking yang ada di Desa Senanggalih. Ditutupin, zaman dulu kan ada sumur batu nih dan pasir di tengahnya. Itu ada di depan pantai Gilang. Nah, itu harus kita nyelam dulu baru. dia harus air surut karena kalau sudah nyelam, Kalau kita nyelam air surut kelihatan. Kalau sudah nyelam paling cuma 1 meter. Kalau dia air surut, Iya, karena kalau dilihat secara kita kan ini Ya waktu habis sudah. lanjut Pak, lanjut. potong saya dipotong. iya Karena nanggung. pantai kita kan sudah cukup jauh abrasinya. Kalau kita lihat kehidupan zaman dulu itu jauh pantai kita dari apa ya, kayak abrasinya sudah terlalu daratan kita jauh. daratan ya udah Tenggelam Bisa banyak. kita bilang pantai kita dulu di rawa itu. Di Gili. udah ada garis Sekarang nanti udah pantai. jauh ke sini ya. Ya udah dari lautan itu udah naik ke Naik ke daratan. Karena di setiap daerah yang terjadi itu sama dengan pesisir selatan nih. Kalau pesisir selatan itu kan gini interpretasi. batu-batu itu udah mungkin di tengah. Harusnya dulu kan dia Nggak harus kok. kita lebih bisa Karena kan jalan. yang lebih tahu daerah itu kan kita yang sebagai guide-nya di daerah itu, mereka cuma ya cari informasi. Pengaruh dari apa? Nah itu nanti di
Contohnya di desa Gunung Malang. Gunung Malang itu sudah banyak Mbak, bahkan sampai mendekati Jalan Raya. Di Labu Pandang sudah mendekati pemukiman warga. Di Sugian. Makanya penting kita tanam mangrove, kita aja ya.